Tahan. Kalau hidupnya ingin tenang, kata Al-Quran, satu, jaga pandangan, kedua, jaga lisan. Ini langsung ayatnya turun. Ya, Quran surah 49 ayat ke-11 sampai dengan 12. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumin min qaum. Ada ayatnya? Ya, saya pelankan sedikit. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang masih merasa punya iman. Saya sering katakan ya-nya harfun nida. Nida itu huruf panggilan. Panggilannya ke semuanya. Kalau ya itu ada 14 huruf panggilan di ilmu nahu. Tapi yang disebutkan dalam Al-Quran cuma satu, ya. Ya itu memanggil semua kalangan dengan jarak yang semua sempurna. Mau dekat, mau menengah, mau jauh. Disebutkan 360 kali dalam Al-Quran. Kalau setelah ya dipakai ayyuha, setelah itu ada ayyuha. Ayyuha disebutkan 150 kali dalam Al-Quran. Ayyunya berfungsi taukid munada, haknya huruf tanbih peringatan. Jadi kalau ada ya, setelah ya ada ayyuha, cara menerjemahkannya, perhatikan cara menerjemahkannya. Hei, saya peringatkan ya. Saya peringatkan, saya serius kata Allah. Saya panggil semua kalian tanpa kecuali. Baik kalian yang merasa sedang dekat dengan saya, menengah ataupun jauh. Siapa yang dipanggil? Alladzina amanu. Alladzina disebutkan 1080 kali dalam Al-Quran. Dia di ilmu nahu disebut dengan ismun mausulun yadulu alal amiyah. Ya, huruf sambung menunjuk pada objek atau bahkan subjek tanpa kecuali semua. Semua general, komprehensif. Mau besar, kecil, tua, muda, laki-laki, perempuan. Seakan-akan Allah ingin katakan, kalau ada ayat dibuka dengan panggilan ya ayyuhalladzina amanu, maka semua yang punya iman dipanggil tanpa batas. Mau dia orang dewasa, anak kecil, tua, muda, laki-laki, perempuan, tanpa batasan. Dan panggilannya disertakan peringatan. Kalau ada peringatan, hati-hati. Setiap ayat yang disandingkan dengan peringatan, maka ini di antara pemahamannya ada potensi bisa melahirkan dosa kalau diabaikan. Apa informasinya? La yaskhar qaumin qaum. Kata Allah, hati-hati, jangan gunakan lisanmu untuk saling mencela satu dengan yang lainnya. Jangan mencela. Kalau Anda ingin tenang, gunakan nikmat mulut itu untuk berkata yang baik-baik saja. Maka hindarkan yang tidak baik. Fokus, lihat hadis Nabi. Saya lompat sedikit. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Cara mensyukuri nikmat lisan itu, kalau ingin ditambah kenikmatannya, di antara kenikmatan di lisan itu akan berpengaruh pada ketenangan dan kenyamanan hidup. Orang yang nggak bisa menjaga lisan, maka hidupnya cenderung tidak tenang dan tidak nyaman. Fokus baik-baik. Kata Nabi, bagaimana caranya? Katakan yang baik-baik. Kalau tak mampu, pilihan keduanya diam. Tidak ada yang ketiga. Cuma dua. Saya ulang, tidak ada pilihan yang ketiga. Cuma dua. Satu, dua. Sudah ini. Pilihannya cuma ini. Kata Nabi, katakan yang baik-baik. Kalau tak mampu, diam. Jadi cuma dua, baik dan diam. Ada berapa? Oh, kan? Jadi katakan yang baik. Kalau nggak bisa diam. Nggak ada yang ketiga. Dimohon maaf, kalau hidup Anda ingin tentram, dapat kan tentram itu kenikmatan. Kalau ingin nikmat, kata Nabi, baik aja yang baik katakan. Katakan yang baik, katakan yang mulia, katakan cinta, ya katakan yang indah-indah. Kalau nggak mampu, diam aja. Diam. Nah, Ustadz, apa di antara yang tidak baik yang nggak boleh kami lakukan? Sehingga dengan itu berpotensi hidup kita nggak tenang. Kayaknya nggak nikmat. Kaya tapi nggak tenang. Maaf, mewah tapi gelisah. Nggak nikmat. Apa di antara rinciannya? Turunlah ketentuan Allah di Quran surah 49 ayat 11 sampai dengan 12. Kalau Anda masuk coba-coba ke sini, maka Allah akan jamin Anda nggak akan pernah tenang hidupnya. Yuk, satu, kata Allah jangan mencela. Merendahkan. Bukan dalam konteks mengingatkan, atau bukan dalam konteks mencela satu perbuatan yang memang dinafikan oleh agama. Ya, nanti ada celaan yang dibenarkan. Seperti Allah mencela perbuatan Fir'aun. Ya, Allah mencela perbuatan Qarun. Allah mencela perbuatan Abu Lahab. Ya, tabat siada abi. Itu kan celaan. Ya, tapi ada yang tidak diperkenankan sama sekali. Untuk merendahkan pada sesuatu yang tidak dibenarkan. Ya, nggak ada hujan, nggak ada angin, mencela. Ya, mohon maaf sekali, mohon maaf ya. Celaan yang tidak memiliki argumentasi yang dibenarkan oleh syariat. Ya, karena iri hati mencela. Karena tidak ingin tersaingi mencela. Maaf sekali. Ya.
Karena persoalan-persoalan kedudukan dunia, harta benda dan sebagainya, muncul mencela. Yang paling berbahaya sekarang ini yang coba saya amati baik-baik. Saya nggak habis pikir ini, ya. Ada orang yang kemudian belajar agama mencela. Itu yang agak saya susah pahami. Kalau orang bertikai mencela, barangkali bisa kita damaikan. Tapi ini orang masuk ikut taklim, belajar agama, pulang dari taklim mencela. Saya suka berpikir, ini di taklimnya belajar apa? Kata Quran jangan mencela. Anda belajar Quran, pulang dari ngaji Anda mencela. Apa yang Anda pelajari itu apa? Bahkan yang paling menarik ada larangan di Quran, jangan mencela. Mencela itu menghadirkan ketidaknyamanan. Makanya ketika Anda mencoba mencela orang lain, Anda menyoal orang lain, Anda menghina orang lain, sebetulnya kehidupan Anda sedang tidak tentram. Silakan kalau nggak percaya. Dan sekarang celaan itu bukan cuma di lisan, sudah masuk tangan. Tuh, dah tulis di media sosial. Dan sudah menjadi bagian dari kenikmatan bagi sementara orang. Kamu tidak seperti apa yang aku duga. Terus nulis itu santai banget sambil masak di dapur. Yang paling nggak tenang ditungguin komennya itu. Belum. Udah 3 jam belum. Yang paling nggak enak sampai mau tidur, itu baru mau tidur pun ngecek lagi. Udah berapa komen hari ini? Yang paling bahaya, bangun dari tidur pun lupa baca doa, yang dilihat handphone. Bahkan ada satu surat menyebutkan langsung, orang-orang seperti ini siang dan malam tidak akan tenang. Siang dan malam tidak akan tenang. Ya, pasangannya apa? Gibah. Dan celakanya sekarang diperhalus. Ya, ada gosip, ada ngerumpi, ada macam-macam dan sebagainya. Silahkan cek. Orang ini langsung dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf sekali, orang semacam ini bukan cuma tidak akan tenang di dunia, di akhirat pun akan dibuat gelisah. Karena disediakan khusus makanan khusus di akhirat, langsung disebutkan di ayatnya. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Orang yang terbiasa gibah saat di dunia dan dia tidak bertobat, maka di akhiratnya langsung dihidangkan makanan yang terbuat dari bangkai orang yang digibahkan itu. Nih saya kasih gambaran ya, maaf ya. Kalau ada orang gibah bisa membicarakan seseorang dengan niat untuk merendahkannya. Begitu dibicarakan itu baru disebutkan namanya dengan niat tadi, itu sudah memindahkan pahala. Di hadis Muslim, pindah pahala. Ya. Misal, Anda bicarakan, jangan Anda lah, orang lain ya. Bisa bicarakan yang lain, begitu dibicarakan disebut namanya. Itu Adi Hidayat tuh. Ya. Baru Adi Hidayat tuh. Ustadz bid'ahnya belum disebut. Ya. Itu Adi Hidayat tuh. Ya. Begitu disebutkan Adi Hidayat, itu langsung pindah pahala dia kepada saya. Seketika. Ya, seketika. Saya tidak Ustadz, bagus. Tidak seperti yang itu tuh, dia tuh selalu begitu. Nah itu pindah. Seketika pindah. Nah kalau dia tidak bertobat, diteruskan, ada dia tuh begini, sebutkan semuanya. Itu secara otomatis langsung akan dibentuk dari mulai wajahnya, ke tangannya, sampai dengan ke kakinya. Kalau tidak bertobat, maka hukuman pertama saat masuk neraka, ini makan bangkai saudara yang kamu telah bincangkan di dunia. Ayo, habiskan, dipaksa tuh, terus. Tarik dulu bunuh-bunuhnya, celupkan ke neraka. Begitu dicelupkan, lapar ya, tuh makan bangkai. Ya, ayo makan. Haus, nih minum nanah. Masukkan, ayo angkat, masukkan, angkat, lapar, buang. Demikian seterusnya. Jadi awas, hati-hati. Di dunia dia dibuat tidak tentram karena orang yang gibah itu nggak akan pernah tenang. Nggak akan pernah tenang. Dan di akhirat dia akan dibuat oleh Allah semakin merasa tidak gelisah dan tidak akan pernah tentram untuk selamanya. Di antara manusia yang paling luar biasa mengamalkan ini, menjaga lisannya, dan sampai kemudian mohon maaf teman-teman, mohon maaf sekali. Sampai beliau ini Masya Allah, sampai tidak menemukan sebuah hal yang kotor dalam jiwanya. Ya, itu diantaranya cucu Nabi, namanya Al-Hasan. Ya, diantaranya Al-Hasan, cucu Nabi SAW. Ini yang wajahnya paling mirip dengan Nabi Muhammad SAW. Masya Allah, Al-Hasan. Ya, punya anak diberi nama dengan nama kakeknya. Ya, dulu kebiasaan Nabi SAW, sewaktu beliau hidup, sebagai seorang kakek, itu masih punya waktu untuk mengantar cucunya jalan-jalan. Ya, beliau pemimpin, kakek, ayah, suami, tapi masih punya waktu untuk mengantar anak cucunya itu untuk jalan-jalan khususnya ke Awali di setiap sore, untuk nyari susu. Ya, ini contoh bagi kita. Jadi kalau kita lihat sekarang ini Masjid Nabawi misalnya, ya, contoh kan, sekarang sudah luas. Kita ambil contoh kalau Anda dari hotel sini, ini pintu 17, ini Bin Daud, ini Movenpick ke sini. Nyebrang ini jalan raya, ini Diyar, sekarang jadi Raudhah. Di Raudhah ini teman-teman di sebelah sininya ada ke bawah pakai eskalator, ini grosir untuk pakaian di wilayah ini.
Jadi semua pedagang-pedagang ngambilnya ke sini. Ini kalau Anda beli di sini Anda rugi karena bayar 2 kali lipat. Ya, Anda ke sini aja, ke bawah turun ke sini. Ya. Terus dari sini nanti ada orang Yaman yang jualan, bisa bahasa Indonesia satu karena dia pernah ke Bandung. Ya. Terus sini ini nyampe ke sini Holiday Inn ada di sini. Kemudian ke sini ada Hilton nyebrang. Nah, di Hilton ke sini, sininya ada pintu 22 kurang lebih. 2223 di sini ada jam. Saya sering katakan jam gadang aja yang besar. Ini ada burung-burung. Nah, Anda kalau misalnya mau cari kurma paling murah di Madinah, patokannya ini aja. Lurus ke sini sampai mentok, ya. Ini ada toko di sini. Nah, ini toko ini termasuk paling murah di sekitaran Masjid An-Nabawi. Jadi kalau yang lain dia jualan 100 ini, 100 real untuk kurma ajwa, dia 80. Masih bisa nawar. Ini. Dan ingat tanpa pajak di sini. Nah, saya serius dibandingkan beli di tempat lain, apalagi misalnya ke tempat-tempat yang saya nggak perlu sebutkan lah, ya. Di satu tempat yang Anda sering diajak ke situ, nah itu harganya udah tinggi. Di sini lebih bagus. Ya, saya sarankan kalau kurma itu di Madinah. Ya, kalau pakaian jangan di Madinah, di Mekah. Ini harga yang di tempat ini, ada yang lebih murah lagi, nanti Zam-Zam bagian paling bawah. Lurus tangga pertama ada Jam Al-Fajar, belok kanan. Di situ ada ATM, betul ada Sultan, belok kanan lurus. Lurusnya sebelah kiri langsung belok, pas pentok dibagi dua. Sebelah kirinya yang beli. Kenapa? Betul, saya serius, beli 2 dapat 1, yang sebelah sananya fixed price. Itu bagus di situ. Harganya setengah ini. Jadi kalau ini 60, sana 30. Ya, saya hafal. Apakah Ustadz beli? Enggak. Dah. Nah, di sini ada pintu Umar bin Khattab, Anda masuk. Saya mau cerita begini, di sini. Ini masjid pertama nih, segini aja luasnya nih. Ini pintu Babus Salam, ini Baqi, ini Raudhah di sini. Babu Salam di sini, ini Baqi di sini. Ini ada mihrabnya di sini tambahan Utsman bin Affan. Ini ada mihrab lagi di sini, dan mihrab Abu Hanifah. Di sini sahabat Umar bin Khattab pernah ditikam sampai dengan kemudian sekarat dan wafat. Di sebelah sini posisinya. Ya. Kemudian di sini ada Raudhah. Ya, di sini kamar Nabi, di sini mimbar selasanya. Di sini ada mihrab tahajud, di sebelah sini ini rumahnya Ali bin Abi Thalib. Di sini Sufa. Sufa itu orang-orang yang datang untuk belajar kepada Nabi. Ya, di situ dia dapat beasiswa. Beasiswanya dalam bentuk pendidikan dari Nabi, dikasih makan, kasih apa, termasuk sahabat Abu Hurairah, Salman Al-Farisi, tempatnya di sini. Ya. Nah, ini teman-teman sekalian, arahnya ini arah yang ke sebelah sana. Ini yang ke awal ini. Saya berdoa mudah-mudahan yang belum umrah atau haji disegerakan insyaallah ya. Ya. Dan tidak cukup dengan amin, nabung. Nah, ini ke awali. Jadi kalau Anda ke Masjid Nabi nanti, yang area ini yang karpet merah. Karpet merah yang atasnya ada lampu-lampunya. Keluar dari sini, ini nanti ada area terbuka. Di sini ada tulisan nih, masjid pertama yang dibangun ini. Yang menggunakan ayat Al-Quran di surah At-Taubah. Di sininya ada tulisan sahabat-sahabat Nabi, nama-namanya. Ya, sampai dengan ke cucu Nabi. Nabi biasa bawa cucunya ke sini nih, jalan-jalan ke awali untuk beli susu. Al-Hasan dengan Al-Husain. Sini arahnya. Sekarang jadi mall ke sebelah sananya. Ini Baqi ke sebelah sini, Baqi Korkan. Nah, ini yang saya maksudkan, kebiasaan itu diterapkan lagi oleh cucunya setelah dewasa. Di masa fitnah kubra yang paling dahsyat luar biasa, itu anak ini, Al-Hasan setelah tumbuh dewasa, ngajak anaknya dengan nama kakeknya Muhammad jalan-jalan. Perhatikan bagaimana cucu Nabi ini luar biasanya menerapkan kaidah-kaidah tadi. Kata kakeknya bicara yang baik, kalau nggak mampu diam. Di masa fitnah kubra banyak fitnah bertebaran, begitu sedang jalan-jalan berdua, tiba-tiba datang seseorang mencela habis Al-Hasan dengan cucunya, dengan anaknya. Habis celaan. Apakah Al-Hasan membalas? Beliau cuma begini aja, diam. Begitu selesai, orang itu pergi. Fantalaqa faqala ibnuhu, maka anaknya berkata kepada ayahandanya. Lihat kalimatnya. Ya abati lima lam tarud. Satu, ya abati. Dalam bahasa Arab itu panggilan ayah, termasuk ibu, itu ada 3 jenis Pak Bu. Satu abi, untuk ayah. Kedua buya. Ketiga abati. Untuk ibu, ummi, moya, dan amati. Ummi, umayya atau moya, dan amati. Abi dan ummi itu panggilan hormat. Jadi kalau kita ingin menghormati orang tua kita panggil abi atau ummi. Buya atau muya atau umayya itu panggilan sayang. Jadi kalau Anda ingin menunjukkan sayang misalnya pada ayah, atau sekarang diperluas panggilan sayang pada seseorang walaupun bukan ayah kita. Karena aspek yang lain, karena ilmunya, karena akhlaknya. Buya Hamka bukan ayah saya, tapi saya panggil beliau Buya.
Ya, karena akhlaknya, ilmunya, dan keutamaannya yang kita bisa dapatkan. Tapi kalau Anda ingin gabungkan dua hal ini, abi dan buya digabungkan, maka berubah kalimatnya jadi abati namanya. Kalau ibu, amati. Abati. Dalam Quran tidak pernah Anda temukan kalimat panggilan anak kepada orang tua kecuali menggunakan kata abati. Ya, maaf, Ismail kepada ayahnya Ibrahim alaihi wassalam. Ya abati fa'al ma tumar. Ya abati, ya abati, ya abati. Buku Quran surah 37 itu, ayat 102 sampai dengan 107-nya. Ya abati fa'al ma tu'mar. Ya abati, duhai ayahanda, karena hormat nanda dan sayang nanda kepada ayah. Ini isyarat dalam Quran, Anda ajarkan anak Anda dengan kemuliaan, maka dia akan membalas dengan yang lebih baik lagi. Ya, tapi tidak harus panggilan yang sama. Maksudnya cari panggilan-panggilan yang menghadirkan sayang dan hormat. Jangan sampai ada panggilan anak ke orang tua tuh kayak teman. Atau nggak terlihat unsur penghormatannya, kayak di barat sekarang. Ya, panggil nama sebegitunya saja. Kata Quran tidak. Bedakan. Anda silahkan misalnya sebutkan dengan panggilan ayah, papa, mama, dengan cari panggilan hormat dan sayang. Jangan sampai Anda sematkan kepada anak mengajari panggilan seakan-akan kehormatan Anda runtuh di situ. Kalau panggil papa nanti jangan papa, friend. Oh. Begitu datang WhatsApp, men. Oh, luar biasa. Hello friend. Nah, itu hilang kehormatannya. Anda boleh panggil dengan nama-nama yang indah sesuai dengan bahasa kita. Coba hadirkan nama itu. Ya, unsur tadi hadirkan, sayang dan hormat. Walaupun tidak harus dengan nama yang sama, apalagi kalau belum paham. Ibu sekarang paham, oh panggilan indah dan sayang itu amati. Tiba-tiba Anda pulang ke rumah, ibu nggak ikut sekarang. Begitu pulang ke rumah langsung dibuka pintu. Ya amati. Wah, kata ibu Anda, kamu ya, mama belum mati. Karena belum paham. Ya abati lima lam tarud. Kata anaknya Al-Hasan, Pa, demi hormat nanda pada papa dan sayang nanda pengen tahu kenapa papa nggak balas. Kenapa papa nggak balas? Kok papa tuh diam, tenang aja kayak nggak ada apa-apa. Padahal kan kita barusan dihina, dicela, dimaki. Papa kenapa diam saja? Perhatikan jawabannya. Wala adri kaifa arud. Ya bunayya la adri kaifa arud. Nah, papa itu nggak tahu bagaimana cara membalasnya. Jadi mau nyari kosakata ke dalam jiwa untuk sekedar mengatakan saya tidak seperti yang Anda duga. Atau misalnya Anda tidak lebih baik daripada apa yang Anda sangkakan kepada saya. Itu nyari kalimat itu pun nggak ketemu. Takutnya itu jadi celaan juga. Anda bayangkan tuh. Maka hidup orang seperti itu diberi ketenangan oleh Allah. Seakan-akan nggak ada gangguan. Dia orang mau menghina satu buku pun, dia kayaknya nggak ada satu huruf pun nggak ditemukan untuk balas. Makanya ketika tidak menemukan balasan, dia tidak gelisah mencarinya. Nyari gitu. Kan ada orang baru dihina satu huruf, dia balas satu buku. Ya. Itu orang capek. Ya. Tapi ada orang-orang yang dibuka oleh Allah, dilapangkan hatinya. Jadi begitu masuk pun, tenang aja, masuk biasa. Kayak nggak ada pengaruh. Siapakah orang itu? Ini, orang yang berlatih menata lisannya selalu dalam kebaikan dan mengabaikan setiap yang buruk yang tidak Allah perkenankan. Maka orang itu akan dijaga ketenangan. Dan sifat orang ini, ketika diluaskan hatinya, maka hal yang Allah berikan kepadanya pertama kali adalah apa teman-teman sekalian? Allah akan tutup semua persoalan dengan orang-orang yang menyoalnya. Itu rumus yang ada di Quran, surah ketiga, ayat 133 sampai 134. Wasari'u ila magfirati min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin alladzina yunfikuna fis sarai wal dharra wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil wallahu yuhibbul. Ada orang-orang yang ketika dicela tahan amarah, langsung maafkan. Perhatikan orang-orang ini. Jadi ketika Anda misalnya disoal oleh orang lain, Anda dicela, Anda dihina, kemudian Anda maafkan orang itu, Anda lepaskan itu, maka apa yang terjadi? Kata Allah, urusan Anda dengan orang itu akan diputus. Maksud diputus itu, Anda nggak usah mikirin dia lagi. Anda nggak akan kepikiran. Jadi kalau ada orang mencela Anda yang tidak merugikan Anda secara materi, ya mencela fisik, mencela ini, mencela itu dengan tujuan menjatuhkan Anda misal, atau menghinakan Anda nggak balas, Anda maafkan aja. Saya maafkan sudah. Maka urusan Anda dengan orang itu akan langsung oleh Allah disekat, ditutup. Di Anda tuh nggak akan kepikiran dia lagi, nggak gelisah dengan dia lagi, tenang aja, nyaman. Tapi apakah kemudian dosa dia selesai? Tidak. Sepanjang dia belum minta maaf kepada Anda, maka dia akan terus dibuat gelisah untuk menyoal Anda. Dan tanpa sadar dia sedang mengumpulkan dosa sampai dengan kiamat. Memaafkan itu tidak ada ruginya. Justru mengumpulkan pahala. Dan memutus sengketa Anda dengan orang itu. Jadi begitu Anda maafkan, Anda nggak akan gelisah, nggak akan kepikiran dia lagi. Ditutup oleh Allah, sudah lapang hatinya. Begitu lapang, dia nggak dipikirin, tapi dia masih akan mikirin Anda terus dan dibuat gelisah untuk Anda.
Bikin lagi status, nyoal Anda lagi, ini lagi, itu lagi. Dia dibikin gelisah, tiap malam mikirin. Sampai siang datang dia mikirin. Dan dia nggak sadar ketika dia menyoal Anda terus, dia sedang mentransfer pahala kepada Anda, dan dosa Anda diambil oleh dia. Jelas?